Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajar jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar, lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kali ini akan kita dalami dengan tema bertindak secara bijaksana. Dalam hidup sehari-hari, kita pasti pernah menghadapi situasi yang tidak mudah. Kalau melakukan ini, konsekuensinya ini. Kalau melakukan itu, konsekuensinya itu. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan, serba salah. Misalnya saja, saya pernah menghadapi situasi yang demikian saat dalam perjalanan menuju tempat kerja. Saat itu terjadi sebuah kecelakaan. Kalau saya menolong, maka saya akan terlambat. Kalau saya tidak menolong, maka saya pun akan merasa bersalah. Dalam situasi ini, saya coba berpikir jernih. Akhirnya saya memutuskan untuk menolong yang kecelakaan itu. Untung saja, yang kecelakaan tidak cedera parah, sehingga saya tidak terlalu lama sampai di tempat kerja. Sesampainya di tempat kerja, barulah saya menjelaskan alasan keterlambatan. Dan semuanya bisa dipahami dan tidak menimbulkan masalah. Barangkali kita juga pernah mengalami pengalaman yang serupa, atau barangkali menyangkut konsekuensi yang lebih besar. Intinya, selalulah berpikir jernih. Para saudara dan saudari sekalian, masalah akan selalu kita hadapi. Baru bangun saja, kita sudah harus berhadapan dengan masalah. Masalah apa? Masalah harus beranjak dari tempat tidur untuk mandi atau untuk beraktivitas. Karena tempat tidur jauh lebih menggoda untuk bermalas-malasan. Apalagilah bagi orang yang bekerja atau bagi orang yang hendak berangkat ke sekolah. Nah, itu adalah masalah. Masalah inilah yang sering kurang kita sadari. Nah, untuk itu, hal yang sungguh harus kita sadari adalah hadapilah setiap masalah, terutama masalah hidup. Masalah bukan untuk dihindari, tetapi harus dihadapi. Karena apabila dihindari akan muncul masalah baru. Maka hadapilah. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus sendiri pun berhadapan dengan masalah. Masalah itu muncul dari pertanyaan orang Farisi dan Herodian, yang maksudnya untuk menjerat Yesus. Jerat ini berbentuk bayangan tersembunyi. Dan itu adalah usaha yang dilakukan oleh orang Farisi dan Herodian untuk memasukkan Yesus dalam jerat hukum. Mereka bertanya, "Bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Mereka berharap jawaban Yesus blunder, sehingga mereka bisa memidana Yesus dengan jawaban itu. Ternyata jawaban Yesus sungguh di luar dugaan mereka. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Wow, sungguh jawaban yang sangat bijaksana. Barangkali ini yang paling tepat untuk menggambarkan jawaban Yesus itu. Saudara dan saudari yang baik, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus hendak mengajak kita untuk bertindak bijaksana. Jalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara, dan jalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga gereja.
Sebagai seorang peserta didik, jalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang siswa tanpa melupakan tanggung jawab kepada Allah. Melakukan satu hal penting dan berguna, jangan lupakan hal lain yang mungkin tak kalah pentingnya. Bertindak baik itu baik, dan akan jauh lebih baik bertindak baik secara bijaksana. Semoga kebijaksanaan Yesus mampu menggugah hati kita dan juga menggugah pikiran kita saat berhadapan dengan masalah hidup. Semoga, amin.